Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Selamat mendengarkan kakak. Xiao Yan berhenti berbicara. Dia tahu bahwa di benua penciptaan, mungkin pendekatan ini memang pendekatan terbaik. Ketika kekuatan eksternal tidak dapat diubah, cara terbaik adalah beradaptasi dengannya. Apa sebenarnya yang dimiliki cabang klan Xiao, dan apa yang akan kita lakukan dalam 10 tahun terakhir ini? Xiao Yan masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Xiao Wanxing. Mungkin karena dia tidak bisa menahan tawa barusan, Xiao Wanxing tidak menolak, dan berkata perlahan, awalnya saya tidak bisa memberi tahu Anda, tetapi situasi Anda istimewa, jadi saya dapat memberi tahu Anda. Tapi saya ingin Anda berjanji kepada saya kondisi. Syarat apa? Kamu tidak ingin aku memotong sepotong daging seperti yang dilakukan kakakmu, dan kemudian membayarku kembali dengan daging babi, kata Xiao Yan kepada Xiao Wanxing. Apakah baik bagiku untuk menggunakan daging sapi? Selain itu, apakah dagingmu sama baiknya dengan babi? Xiao Wanxing menjawab dengan licik. Wajah Xiao Yan menjadi semakin jelek. Dia benar-benar tidak ada hubungannya. Mengapa dia mengungkit ini lagi? Kedua saudara perempuan itu benar-benar pergi ke arah yang sama. Setelah tertawa, mari kita mulai bisnis. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Wanxing, yang wajahnya memerah karena menahan tawanya. Pertama, kamu masih menemukan berbagai alasan untuk menolak Yuting mendetoksifikasiku. Kedua, Yuting akan memasuki cabang sepertimu, dan dia tidak akan menjadi bangsawan sejak saat itu. Kuharap kamu bisa menjagaku dengan baik, jaga Yuting dan jangan-jangan biarkan dia dianiaya, kata Xiao Wanxing. Bukankah kamu mengatakan suatu syarat? Kata Xiao Yan. Syarat saya adalah Anda menyetujui dua kondisi ini tanpa syarat, kata Xiao Wanxing. Saya pikir kalian berdua akan memenangkan negosiasi di masa depan. Satu orang bisa membuat orang marah sampai mati. Satu orang bisa memakan orang tanpa meludahkan tulang, kata Xiao Yan kepada Xiao Wanxing. Xiao Wanxing tersenyum dan tidak membantah. Dia biasa mengirimkan Xiao Yan ke Xiao Yan, bahkan jika ada Skyfire, dia tidak bisa menyembuhkan racunnya. Dia khawatir Xiao Yuting akan mengundang seseorang dari keluarga Xiao untuk membunuh Xiao Yan dan merebutnya, itu, api langit. Namun untuk saat ini, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Xiao Wanxing juga menepati janjinya dan memberi tahu Xiao Yan sesuatu tentang cabang itu. Di cabang, orang-orang yang datang ke kejadian 6, kecuali untuk beberapa posisi khusus, semuanya adalah orang-orang dari 3 alam bawah. Di antara mereka, juga akan ada 6 besar yang kaya akan origin Key of the Emperor, jadi usia mereka juga sangat berbeda. Orang-orang Xiao baik kepada anak-anak dari alam rendah, dan mereka akan memiliki lembaga khusus untuk mengasuh anak-anak. Tetapi begitu mereka berusia 20, mereka harus bergabung kembali dengan Dou di dewasa, tetapi mereka dilatih untuk menjadi bos di sana. Tentu saja, pendidikan klan Xiao bagi mereka tentu saja tidak terlepas dari gagasan supremasi bangsawan. Di sana mereka memiliki persaingan yang ketat, dan klan Xiao membagi tahun menjadi 2 periode, dan orang-orang di periode yang sama hidup bersama. Ada instruktur khusus yang bertanggung jawab. Mereka hanya akan menyediakan 1 kali makan sehari di cabang, dan setiap kali makan hanya cukup untuk 80% orang, yang berarti 20% orang tidak akan bisa makan setiap hari, untuk makan malam. Mungkin Anda bisa bertahan selama 1 atau 2 hari, tetapi jika Anda tidak bisa makan untuk waktu yang lama, Anda akan mati kelaparan. Anda juga dapat memilih untuk pergi ke hutan untuk mendapatkan makanan sendiri, tetapi Anda juga kehilangan perlindungan dari keluarga Xiao. Artinya, Anda meninggalkan cabang klan Xiao, dan hidup dan mati Anda tidak ada hubungannya dengan klan Xiao. Keluarga Xiao tidak peduli apakah Anda hidup atau mati. Saat ini, Anda hanya calon anggota keluarga Xiao. Tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati seorang kandidat. Bagaimanapun, klan Xiao akan memiliki ribuan doudi yang datang dari tingkat yang lebih rendah setiap tahun. Pada saat yang sama,
Cabang tersebut juga memiliki berbagai bangunan seperti aula pengobatan pemurnian dan pavilion doji. Yang paling populer di cabang adalah arena, di mana Anda dapat menyelesaikan keluhan Anda sendiri dan menjadi sombong tentang hidup dan mati. Tapi Anda bisa bertarung di luar arena tanpa membunuh orang, dan semua yang rusak membutuhkan kompensasi ganda. Pada akhirnya, Xiao Yan sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah halaman dalam Universitas Ganan tanpa energi api dan menara pelatihan Tian Fanqi. Tetapi kompetisi di sini 10 kali lebih baik daripada di sana. Dan kompetisi di sini akan menjadi kompetisi antara yang besar. 6. Poin paling kejam adalah bahwa Xiao Yan akan sendirian dan tidak berdaya di sini, seperti pertandingan 1 lawan 5. Pada saat itu, Xiao Yan setidaknya memiliki Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao untuk membantunya membentuk kekuatan, tetapi sekarang semuanya harus bergantung pada dirinya sendiri. Namun, mata Xiao Yan penuh dengan niat bertarung. Bagaimana dia bisa sendirian dan tidak berdaya? Bagaimana dia bisa takut dengan berapa banyak pasang surut yang dia lalui sendirian? Namun, hati Xiao Yan masih sedikit hilang, dan bayangan putih muncul di benaknya, peri medis kecil di kota Qingshan. Di paruh kedua perjalanan Dou Qida 6, hampir semua dewa medis kecil menemaninya. Ketika orang sendirian dan tidak berdaya, mereka akan memikirkan rekan seperjuangan mereka. Aku ingin tahu apakah kita masih memiliki kesempatan untuk bertarung bersama. Xiao Yan sangat tertarik sehingga dia tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Wanxing nanti. Xiao Yan, ada apa denganmu? Apakah kamu masih tidak bisa beradaptasi dengan aturan dunia penciptaan 6? Xiao Wanxing menyela pemikiran Xiao Yan. Tidak, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Terima kasih, aku mengerti apa yang harus dilakukan, kata Xiao Yan. Xiao Wanxing tidak banyak bicara setelah melihat ini, dan kelompok itu mulai bergegas menuju cabang klan Xiao. Akhirnya menyusul Xiao Yuting sebelum mencapainya, sebuah bangunan besar muncul di depan Xiao Yan. Sulit membayangkan bahwa keluarga Xiao akan membangun gedung seperti itu di hutan seperti itu. Xiao Wanxing sepertinya melihat pikiran Xiao Yan dan tersenyum. Inilah yang diberikan keluarga Xiao kepada keluarga Xiao ketika mereka bergabung dengan keluarga besar. Jika tidak, kekuatan keluarga Xiao sendiri tidak akan berhasil membangun di sini. Xiao Yan tidak berdaya. Perasaan itu sebenarnya diberikan oleh orang lain. Entah mengapa Xiao Yan merasakan kesedihan di hatinya. Meskipun saat ini dia bukan anggota keluarga Xiao, tetap saja dia tidak nyaman karena keluarganya bergantung pada orang lain. Dengan kepemimpinan Xiao Wanxing, kelompok itu memasuki cabang dengan lancar, dan mereka yang menemani mereka melakukan hal mereka sendiri. Xiao Wanxing membawa Xiao Yan dan Xiao Yuting ke aula utama. Hanya ada satu orang tua di aula utama saat ini. Penatua klan Xiao yang datang untuk menyelamatkan hari itu dan manajer umum cabang, Penatua Xiao Xuan. Penatua Xiao Xuan, aku membawa kembali Yuting dan Xiao Yan. Xiao Wanxing berkata kepada lelaki tua itu. Yah, tugas mengawal Wanxing di masa depan harus diserahkan kepada orang lain. Tugas ini tidak lagi cocok untukmu. Masih banyak hal dalam keluarga Xiao yang bisa kamu lakukan. Penatua Xiao Xuan menghela nafas, berpikir bahwa Xiao Wanxing adalah Xiao Wanxing saat itu. Dewi klan yang layak terlepas dari kekuatan atau kecantikannya, dapat mengalahkan Kun Fang. Tetapi sekarang dia dapat diganggu oleh beberapa orang yang baru saja datang ke kejadian 6. Ini benar-benar tragis. Wanxing mengerti. Xiao Wanxing masih terus tersenyum, tapi ada sedikit kesedihan di balik senyuman ini. Xiao Yuting menggigit bibir merahnya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Oke, istirahatlah. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu kembali ke markas Xiao Klan besok. Kamu turun dulu, kata Elder Xiao Xuan. Xiao Wanxing melirik Xiao Yuting, lalu melirik Xiao Yan dan mundur. Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan Xiao Yuting dan berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama untuk melindungi martabat keluarga Xiao. Tetapi jasa adalah jasa, dan perbuatan adalah perbuatan. Mulai hari ini, ketika Anda bergabung dengan cabang,
Anda harus mematuhi aturan cabang. Saya tidak peduli identitas seperti apa Anda, hanya kekuatan yang menjadi raja di cabang. Hanya kekuatan yang dapat memungkinkan Anda untuk secara resmi bergabung dengan markas. Kata-kata Penatua Xiao Xuan secara alami terutama untuk Xiao Yuting untuk mendengarkan. Xiao Yuting langsung mengabaikan kata-kata Penatua Xiao Xuan. Dia hanya di sini untuk bersantai. Ketika dia ingin kembali, dia bisa segera pergi. Dalam kapasitasnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Yan mendengarkan dengan hormat. Dia tidak memiliki backstage yang kuat seperti Xiao Yuting. Ini adalah tanda yang mewakili identitas Anda, dengan informasi Anda di dalamnya. Kembalilah dan temukan kamar Anda sendiri, kata Penatua Xiao Xuan. Xiao Yuting mengambil token dan meliriknya dan langsung berjalan keluar. Tentu saja, Xiao Wanxing sudah memberitahunya tentang situasi cabang sejak lama. Xiao Yan mengambil token giok dan melihatnya dengan hati-hati. Ada kata Xiao di bagian depan, dan polanya adalah lambang keluarga Xiao. Bagian belakang sebenarnya adalah nomor kamar, nama, dan benua tempat Xiao Yan berasal dari. Xiao Yan menghabiskan waktu lama di cabang sebelum dia menemukan kamarnya di sudut terpencil. Xiao Yan tidak berdaya, sepertinya perawatannya sangat buruk. Xiao Yan masuk. Hanya ada 2 tempat tidur dan beberapa perabot sederhana di ruangan itu. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat ruangan yang begitu sederhana. Di benua Douqi, dia tinggal di sebuah rumah mewah, dengan makanan lezat, dan yang terpenting, dia ditemani oleh istrinya sendiri, tetapi semuanya berubah ketika dia datang ke sini. Tapi rumah itu sangat bersih, tanpa bekas debu. Rupanya ini dilakukan dengan sengaja. Ketika Xiao Yan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara berani datang dari belakangnya. Kamu adalah Xiao Yan. Namaku Xiao Jian dan aku berasal dari benua roh angin. Aku adalah teman sekamarmu di sini. Seorang pria berbaju hitam di belakang Xiao Yan berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan, dari benua Douqi. Xiao Yan juga tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa 2 orang akan tinggal bersama di sini. Benua Douqi, apakah kamu sendirian? Xiao Jian bertanya dengan penuh minat. Yah, sendirian. Xiao Yan tidak merasakan permusuhan dalam nada suara Xiao Jian. Dia ragu-ragu dan menjawab. Sepertinya sumber energi Kaisar langka di tempatmu. Aku datang 3 hari lebih awal darimu, dan istriku dan aku datang bersama. Xiao Jiandao, istrimu, lalu mengapa kamu tidak tinggal bersama istrimu? Xiao Yan bertanya-tanya. Dia memiliki keluarganya sendiri. Meskipun saya anggota keluarga Xiao, saya tidak dapat mengubah nasib dia atau anggota keluarga lainnya. Xiao Jiandao, tetapi dia sedikit bingung ketika mengatakan ini. Xiao Yan merasakan kesedihan dalam kata-kata Xiao Jian. Suner berasal dari klan kuno. Mungkin suatu hari klan kuno dapat merasakan keberadaannya, tetapi tidakkah dia akan terpisah dari dirinya sendiri lagi? Tangan Xiao Yan mengepal erat. Entah kenapa dia tiba-tiba berharap Suner dan Kailin bisa menerobos Kaisar Dou selangkah demi selangkah, sehingga dia bisa lebih meningkatkan kekuatannya. Ngomong-ngomong, untuk mengingatkanmu bahwa waktu makan hari ini adalah malam hari, sebaiknya kamu pergi lebih awal. Kalau tidak akan ada makanan untuk dimakan, Xiao Jian mengingatkan. Xiao yang tersenyum masam, itu benar-benar kerja keras selama beberapa dekade, dan dia kembali ke waktu sebelum perjalanan waktu dalam semalam. Kapan waktunya jajan, SMP atau SMA? Hampir setengah dari orang-orang tidak bisa makan setiap hari. Sekarang kamu adalah yang terakhir dari kelompokku. Kamu harus bekerja keras. Xiao Jian memandang Xiao Yan dengan simpati. Ini yang terakhir lagi. Keberuntunganku tidak akan terlalu buruk kan? Kata Xiao Yan tak berdaya. Xiao Yan hanya membersihkan diri dan memasuki keadaan meditasi. Selama periode pertempuran beban tinggi ini, meskipun dia memiliki ketekunan yang jauh lebih banyak daripada orang biasa, dia merasa lelah. Terutama ketika dia mendapat berita tentang Burning Jue, Hua Tian Jue, dan Water and Fire Fighting Jue dari Tuo Shegudi.
Tampaknya dia benar-benar harus pergi ke keluarga Murong, dan dia tidak boleh dibawa keluar dari pintu dengan hal yang diberikan air kehidupan kepadanya. Xiao Yan memasuki kondisi kultivasi, dan Fan Jue juga berakselerasi. Fan Jue hari ini telah berhasil memasuki pangkat kaisar. Meskipun Xiao Yan hanya pada tahap awal pangkat kaisar, dia masih bisa merasakan kekuatannya. Tapi ada masalah bahwa Xiao Yan sangat menyakitkan, yaitu, Fan Jue membutuhkan banyak ki asal kaisar. Meskipun ki asal kaisar di sini tidak sebanyak Qin Cheng, ia masih kaya. Namun, itu tidak cukup untuk Xiao Yan. Waktu mulai berlalu sedikit, dan malam berangsur-angsur datang. Xiao Yan juga selesai berlatih dan membuka matanya. Xiao Jian sudah pergi, dan dia sepertinya mengingat sesuatu dan buru-buru berlari menuju kafetaria. Dalam perjalanan ke sini, makanan Xiao Yan hilang oleh Xiao Yuting, dan dia sudah lama tidak makan. Selain itu, bukankah ini awal yang baik? Xiao Yan tidak ingin lapar pada hari pertama dia datang ke sini. Meskipun dia belum pernah ke sana sebelumnya, Xiao Yan berhasil menemukan kafetaria. Tetapi ketika dia melihat antrean panjang di depannya, Xiao Yan semakin merasa bahwa dia kembali ke era mengambil makanan. Jika dia tidak melihat Xiao Yan dengan matanya sendiri, dia tidak akan dapat menemukan bahwa Doudi, yang tinggi di benua Douqi, akan berjuang untuk makanan seperti sekelompok sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, siswa. Xiao Yan benar-benar merasa tidak bisa tersenyum pahit. Kurasa kita tidak punya harapan, ayo pergi ke hutan bersama kita untuk berburu monster di tengah malam. Cukup untuk kita makan. Tepat ketika Xiao Yan hendak bergabung dengan tim perampas beras, Xiao Jian berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Kamu juga tidak mengambilnya, kata Xiao Yan. Aku tidak tertarik untuk merampok mereka dari sekelompok anak-anak yang belum dewasa. Xiao Jian berkata sambil tersenyum. Dia telah berada di sini selama 3 hari, dan dia telah melihat banyak hal dalam 3 hari. Meskipun mereka berdua bertarung dengan nama kaisar, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Terutama dalam hal pengalaman tempur. Di antara mereka, ada juga banyak orang dengan ki asal yang cukup dari kaisar pesawat yang lebih rendah. Mereka semua adalah leluhur kecil dan putri kecil dalam keluarga. Keluarga telah mengatur cara bagi mereka untuk menjadi Doudi. Oleh karena itu, beberapa dari mereka dapat menjadi Doudi bahkan jika mereka memiliki cukup makanan dan tidur setiap hari. Lainnya adalah cara Kaisar Dou yang dihancurkan oleh keluarga dengan pil obat. Orang-orang ini berbakat, dan pertumbuhan mereka sangat terbatas. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang sangat kuat yang memiliki harga diri mereka sendiri. Dengan keagungan mereka sendiri, mereka akan mengambil inisiatif untuk mundur dari sini untuk mencari makanan sendiri. Disinilah situasi saat ini, yang sebenarnya hanya untuk menghilangkan kebiasaan mereka yang tidak kompeten. Tidak peduli seberapa kuat keluarga mereka di keluarga asli, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri ketika mereka datang ke sini. Sama seperti ketika Xiao Yan pertama kali datang ke benua penciptaan dan bertemu orang-orang dengan pakaian cantik, ada juga banyak keberadaan seperti sampah di antara mereka. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan bisa menaklukkan dua orang dengan mudah bahkan jika dia melakukan serangan diam-diam. Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa pendekatan klan Xiao ini tampaknya masuk akal. Tampaknya tidak adil tetapi mencegah beberapa cacing memasuki klan Xiao. Ini juga merupakan perlindungan sebuah keluarga. Ketika Xiao Yan hendak pergi, dia tertarik dengan pemandangan yang indah. Seorang wanita berbaju putih duduk di pojok. Meskipun tidak sepenuhnya menakjubkan, itu dapat dikatakan sebagai kecantikan yang langka, dengan wajah yang lembut dan sepasang mata yang agak abu-abu yang agak menarik saat ini. Wajah sengaja diusap dengan bedak. 3000 sutra biru mencapai pinggang ramping yang tidak tahan untuk digenggam. Sabuk hitam diikat, memberikan perasaan menyegarkan. Wanita itu hanya duduk di sana dengan tenang dan memakan makanannya. Gerakan wanita itu sangat ringan dan lambat, menunjukkan kemuliaan dan keanggunan para bangsawan, yang membentuk kontras yang tajam dengan lingkungan yang bising. Xiao Yan menggosok matanya, apakah orang ini benar-benar Xiao Yuting?
Anda harus tahu bahwa Xiao Yuting adalah orang yang kesepian, dan dia tidak secara khusus mendandani dirinya sendiri. Namun, keheningan ini sama persis seperti saat Xiao Yan pertama kali bertemu Xiao Yuting. Aku belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, tapi dia terlihat sangat cantik. Xiao Jian juga menemukan wanita ini dan berkata kepada Xiao Yan, dia juga baru di sini, yang ada di depanku. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya. Saat dia akan pergi dengan Xiao Jian, beberapa suara bercanda terdengar. Adik perempuan, kamu berasal dari benua mana? Kakak laki-lakiku berasal dari benua api bintang. Aku tidak tahu apakah aku akan keberatan jika kakak laki-lakiku duduk di sebelahmu. Beberapa orang berjalan ke arah Xiao Yuting, dan beberapa dari mereka tampak tampan, terutama berbicara sendiri bahkan lebih pohon giok menghadap angin. Oke, saya baru di sini dan saya harap saudara-saudara saya akan merawat saya dengan baik. Xiao Yuting menunjukkan senyum seperti gadis di sebelah. Benua Xinyan, gadis itu dalam masalah. Xiao Jiandao. Oh, kenapa kamu berkata begitu? Xiao Yan merasa bahwa mereka yang berada dalam masalah itu benar, dan seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi mereka dengan teknik racun Xiao Yuting. Hanya orang idiot yang akan berpikir bahwa Xiao Yuting sangat imut di permukaan. Asal Ki Dewa di benua api bintang cukup kaya. Meskipun orang-orang ini terlihat seperti playboy, kekuatan mereka tidak rendah. Mereka memiliki banyak keunggulan dibandingkan gadis yang datang lebih dulu. Xiao Jiandao. Jika itu masalahnya, mari kita lihat baik-baik. Mungkin akan ada pertunjukan bagus lainnya. Xiao Yan masih sangat kesal dengan kata-kata Xiao Yuting. Jadi mari kita menonton film gratis hari ini untuk menebus kehilangannya. 2 dari 4 orang duduk di seberang Xiao Yuting, dan 2 lainnya duduk di kedua sisi Xiao Yuting. Mereka semua menatap Xiao Yuting, dan mereka bahkan tidak makan makanan mereka sendiri, seolah-olah mereka bisa memuaskan rasa lapar mereka hanya dengan melihatnya. Namun, saya harus mengakui bahwa Xiao Yuting saat ini memang cukup menarik. Aku belum kenyang, dan aku tidak ingin makan semangkuk mie ini lagi. Aku akan menggantinya. Xiao Yuting melihat setengah mangkuk mie di mangkuknya dan berkata, jika kamu ingin mengubahnya, itu mungkin tidak mungkin. Jika wanita itu tidak keberatan, makan saja milik kami. Kamu dapat memilih apapun yang kamu mau, kata pemuda tampan itu. Ah, betapa memalukannya ini. Xiao Yuting berkata lemah, dengan tampang manis. Tidak ada yang perlu dipermalukan, ini adalah kehormatan bagi kami untuk mengundang wanita itu makan malam, kata orang lain. Aku benar-benar tersanjung Yuting diperlakukan seperti ini ketika dia pertama kali datang ke sini. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memakan wajahku, itu adalah hadiah permintaan maafku. Xiao Yuting menunjukkan senyuman yang tidak perlu dilakukan seseorang, membayar. Keempatnya ragu-ragu, jika kalian berempat tidak memakan Yuting terlebih dahulu, itu benar-benar tidak nyaman. Kalau begitu, Yuting harus pergi. Xiao Yuting ingin bangun dan pergi setelah mengatakan itu. Tunggu, ayo makan. Mereka berempat membagi mangkuk Xiao Yuting menjadi 4 bagian yang sama di depan semua orang. Xiao Yuting mengambil kesempatan untuk mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan senyum licik. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. 4 tuan muda, Yuting mengerti satu hal dan berharap beberapa dari kalian bisa membantuku. Kata Xiao Yuting. Jika Nona Yuting memiliki pertanyaan, tanyakan saja, kami akan tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Oke, Yuting ingin tahu apakah daging manusia atau babi itu enak. Kata Xiao Yuting. Hehe, tentu saja daging babinya enak. Kata keempatnya serempak. Oke, lalu apakah orang tuamu memberitahumu bahwa wanita cantik adalah kutukan? Xiao Yuting berkata dengan bangga kepada mereka berempat. Satu kalimat membuat mereka berempat berkeringat dingin. Mulai besok dan seterusnya, siapkan makanan untukku setiap hari, dan aku ingin 2 porsi. Jika kamu ingin menambahkan bumbu, tambahkan saja tetapi aku tidak keberatan mengubahmu menjadi penguji obatku. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya dari benua Tianling, kata Xiao Yuting dingin.
Setelah berbicara, Xiao Yuting bangkit dan berjalan lurus menuju Xiao Yan. Tidak, ayo pergi, Xiao Yan berkata pada Xiao Jian. Xiao Yan, berhenti untukku, aku sangat menakutkan. Suara marah Xiao Yuting datang. Nona Yuting, maka saya tidak akan mengganggu makan Anda jika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Xiao Yan berhenti. Pergi dan detoksifikasi adikku, dan aku tidak akan mengganggumu setelah detoksifikasi, kata Xiao Yuting. Aku benar-benar tidak tahu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada kakakmu. Xiao Yan menatap Xiao Yuting dan berkata, detoksifikasi perlu dilakukan oleh Kaisar. Oke, tunggu aku dan aku akan memberitahumu cara mendetoksifikasi. Xiao Yuting berkata kepada Xiao Yan dengan gigi terkatuk. Aku baru saja bertanya kepada mereka, dan mereka mengatakan bahwa daging babi itu enak. Jadi, daging Xiao Yan tidak selezat daging babi. Xiao Yuting tiba-tiba tertawa lagi. Daging Xiao Yan tidak sebagus daging babi. Xiao Yan tidak enak seperti daging babi. Xiao Yan tidak enak seperti babi. Xiao Yan tidak sebaik babi. Petik 2. Xiao Yuting mengatakan paragraf di atas di bawah mata terkejut Xiao Jian. Wajah Xiao Yan juga sangat jelek, tapi wajah Xiao Yuting penuh dengan senyuman. Mereka memarahimu karena tidak sebaik babi, tidakkah kamu akan memberi mereka pelajaran? Xiao Yuting menambahkan bahan bakar ke api. Aku tidak marah, tidak sama sekali. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan amarahnya. Aku tidak marah, apakah aku masih manusia? Xiao Yuting, percaya atau tidak, aku menamparmu sampai mati, kata Xiao Yan dengan marah kepada Xiao Yuting. Apa yang galak, aku juga berpikir mereka salah, jadi aku akan membantumu memberi mereka pelajaran. Dengar, jika kamu tidak membantu kakakku, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik sebagai balasannya. Bisakah kamu membantu adikku? Xiao Yuting menunjukkan ekspresi aneh, deputi itu sangat bersalah sehingga dia hampir menangis. Xiao Yan melirik keempat orang itu, dan mereka semua jatuh ke tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Kemarahan Xiao Yan juga hilang sama sekali. Tapi aku benar-benar tidak bisa membantu adikmu, kata Xiao Yan. Xiao Yan, kamu sudah keterlaluan. Karena dagingmu lebih baik daripada babi, aku akan memotong sepotong untuk dimakan suatu hari. Mari kita lihat apakah kamu lebih baik dari babi, kata Xiao Yuting dengan leher marah. Xiao Yuting berjalan di depan Xiao Yan dan menginjak kaki Xiao Yan. Maaf, aku tidak punya mata. Xiao Yuting meninggalkan kalimat dan berjalan pergi. Sakit sampai mati, Xiao Yan berteriak, dia tidak main-main dengannya. Xiao Wanxing menyuruhnya untuk tidak memberi tahu Xiao Yuting mengapa dia tidak bisa menghilangkan racunnya. Tapi gadis kecil ini terlalu kejam. Dia menginjak kakinya tanpa menyapa. Bukankah sepertinya kamu cukup beruntung? Kamu baru saja menemukan wanita cantik seperti itu, canda Xiao Jian. Aku sudah punya istri, oke. Mari kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan malam ini, kata Xiao Yan. Oke, tapi di malam hari aku harap kamu bisa lebih kuat. Kamu tahu bahwa kekuatan adalah segalanya di sini, kata Xiao Jian kepada Xiao Yan. Xiao Yan adalah orang yang merekomendasikan bergabung, dan dia tentu berharap Xiao Yan bisa lebih kuat sehingga banyak masalah yang tidak perlu bisa diselesaikan. Setelah Xiao Yan dan Xiao Jian kembali ke kamar, mereka bersiap sebentar dan menunggu malam. Di paviliun kecil cabang Xiao Clan. Saudara Jun, tidakkah menurutmu anak itu Xiao Jian tidak akan datang? Ini hampir melewati waktu yang dijadwalkan. Seorang anak laki-laki berpakaian hitam berkata kepada seorang pria yang memejamkan matanya. Apa yang kamu khawatirkan? Karakter Xiao Jian jauh lebih baik daripada karaktermu. Pria lain yang bersandar di pagar tertawa. Apakah aku tidak lapar? Aku benar-benar tidak tahu bahwa klan Xiao tidak ada hubungannya dengan aturan yang dilanggar seperti itu. Bagaimana mungkin para bangsawan hanya meninju beberapa orang sialan, dan aku meninju sisanya? Pria yang mengeluh sebelumnya dikatakan. Kaizi, jika kamu lapar, ambil saja makanan seperti sekelompok orang itu.
Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengambilnya. Yang terakhir segera membalas. Merupakan penghinaan bagiku untuk bertarung dengan cucu-cucu itu. Yang manusiawi memanggil Kaidi. Oke, diam saja untukku. Dia ada di sini, kata Xiao Jun yang masih memejamkan matanya. Di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Kaidi lupa melihat sekeliling dan tidak ada orang di sekitarnya. Jangan mencarinya, saudara Jun adalah kekuatan jiwa kaisar yang tidak bisa dibandingkan denganmu dan aku. Maaf aku terlambat selangkah. Xiao Jian berjalan bersama Xiao Yan dan membungkuk pada ketiganya secara bersamaan. Xiao Jian, kenapa kamu masih membawa seseorang bersamamu? Apa yang bisa kamu lakukan dengan tubuhnya yang kurus? Orang bernama Kaidi menyapu tubuh Xiao Yan dengan ketidakpuasan. Namanya Xiao Yan dan saya berbagi kamar. Dia berasal dari benua yang relatif terpencil. Saya pikir dia baik, jadi saya membawanya, kata Xiao Jian. Xiao Yan, aku harap kalian bertiga akan memberiku lebih banyak saran. Xiao Yan juga membungkuk pada ketiganya. Karena dibawa oleh Xiao Jian, kita harus menjaganya dengan baik. Pemuda bernama Kaidi mengulurkan tangan kanannya pada Xiao Yan. Tanpa memikirkannya, Xiao Yan mengulurkan tangan kanannya dan menyatukan kedua tangannya. Xiao Yan jelas merasa bahwa kekuatan lawan terus meningkat, dan sepertinya dia akan benar-benar mengalahkan Xiao Yan. Xiao Yan menginstruksikan untuk menatapnya dengan tenang, tanpa rasa gugup atau tidak nyaman. Melihat wajah Xiao Yan seperti biasa, pria bernama Kaidi itu mau tidak mau membangkitkan niatnya untuk bertarung. Dia juga berubah dari godaan awal menjadi kontes. Xiao Yan sedikit tidak senang, tapi dia tidak menunjukkannya. Nyala api muncul di tangan Xiao Yan. Pria bernama Kaidi itu tiba-tiba merasakan napas panas memasuki tubuhnya. Oke, Kaidi, hanya mengandalkan kata-kata Xiao Yan sudah cukup untuk bergabung dengan kita. Pria bernama Brother Jun berdiri dan berkata kepada Kaidi. Perkenalan, namaku Xiao Jun, namanya Xiao Kai, dan yang bersandar di pagar bernama Henry Zhang. Xiao Jun tersenyum pada Xiao Yan. Ah, kenapa? Xiao Kai tidak mengerti. Jika kamu bisa bertarung melawan orang-orang dari benua Tianling di benua penciptaan, dan kamu bisa bergiliran tanpa kekalahan dalam 4 pertempuran, aku bisa memanggilmu saudara. Kata Xiao Jun kepada Xiao Kai. Tidak, kalau begitu Niu, apakah orang-orang dari benua Tianling mengeluarkan air? Xiao Kai berkata. Lepaskan airnya, yang dipukul dan muntah darah dan hampir tidak bisa memberitahu bahkan ibu tua itu. Henry Zhang tertawa. Bagaimana denganmu? Seberapa jauh lebih baik dariku? Para bajingan itu sangat kejam. Xiao Yan, kamu benar-benar berasal dari benua terpencil, kata Xiao Kai. Xiao Yan hanya sedikit lebih beruntung. Tapi dia hampir kehilangan nyawanya, kata Xiao Yan. Oke, karena semua orang ada di sini, ayo pergi. Kali ini target kita adalah orang besar, kata Xiao Jun kepada keempat orang itu. Mereka berempat mengangguk karena mereka sudah memahami kekuatan Xiao Yan. Mereka secara alami tidak akan memiliki pendapat apapun tentang Xiao Yan. Di tengah malam, 5 sosok meninggalkan cabang keluarga Xiao dan terbang menuju hutan. Di hutan, sangat sepi. Pada malam hari, sebagian besar monster beristirahat di wilayah mereka sendiri dan tidak keluar. Itu sebabnya mereka memilih keluar larut malam. Kali ini target kita adalah binatang kristal ajaib, yang kekuatannya berada di puncak alam spiritual kaisar, dan hanya berjarak 1 langkah dari kaisar. Binatang kristal ajaib itu pandai menciptakan ilusi, dan pertahanannya sendiri dan kekuatan serangannya tidak terlalu kuat. Saya juga menyukai isi ilusinya. Saya tidak yakin, tetapi selama pikiran Anda cukup kuat, Anda dapat bertahan. Anda semua adalah orang-orang hebat, dan pengalaman ini mungkin berguna bagi Anda untuk menerobos pertempuran abadi di masa depan. Sepanjang jalan, Xiao Jun menjelaskan sesuatu tentang Xiao Yan dan lain-lain. Pengetahuan tentang binatang kristal. Meskipun Xiao Yan tidak mengerti mengapa ini terkait dengan Breakthrough Fighting Immortals, dia masih menyimpan semuanya di dalam hatinya. Hal-hal ini sangat membantu saya.
Segera, Xiao Jun menghentikan mereka berempat dan berkata, kami akan memasuki wilayah Demon Crystal Beast dan kami akan berjaga-jaga, dan saling mendukung jika ada bahaya. 5 orang membentuk formasi 1-2-1, Xiao Jun di depan, Xiao Yan dan Xiao Jian patah, dan Henry Zhang dan Xiao Kai melindungi kedua sayap. 5 orang mempertahankan formasi ini dan terus bergerak maju. Saat kelima orang itu semakin dekat dan semakin dekat ke gua, gelombang suara aneh memasuki telinga kelima orang itu. Jangan diganggu oleh gelombang suara, lanjutkan, kata Xiao Jun kepada keempat orang itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka berlima telah tersebar tanpa sadar saat ini. Tapi di mata mereka, masih ada 4 orang di samping mereka. Ini adalah ilusi bahwa Mo Jingzhou adalah yang terbaik. Bahkan Xiao Jun tidak tahu bahwa binatang kristal ajaib ini benar-benar telah menembus kaisar. Sebuah ujian besar menanti mereka. Xiao Yan dan 4 orang yang dilihatnya terus bergerak maju dalam formasi. Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan jiwanya tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk mendeteksi 4 orang. Wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata kepada Xiao Jian, Xiao Jian, mengapa kekuatan jiwaku tidak bisa mendeteksimu? Ekspresi Xiao Jian acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Xiao Yan, dan 3 orang di depan terus berjalan ke depan. Keraguan Xiao Yan menjadi lebih berat. Magic Crystal Beast pandai dalam ilusi, apakah Anda tertipu? Xiao Yan berhenti, memegang penguasa kuno Yi Huoheng di tangannya yang bisa diganti namanya menjadi penguasa kuno Tian Huoheng lebih erat lagi. Xiao Yan, ada apa denganmu? Kenapa kamu berhenti? Jika kamu takut, kamu dapat memilih untuk kembali. Ketika Xiao Yan berhenti, Xiao Jun, yang berada di garis depan, berkata kepada Xiao Yan, apa yang kamu perjuangkan? Kamu hanya sepotong sampah. Kamu bahkan tidak berani memburu monster. Kamu pengecut, pergilah, kata Xiao Kai. Xiao Yan, aku salah paham denganmu. Kupikir kamu adalah teman yang layak, tapi sekarang kamu tampaknya hanya seorang pengecut. Pergi, kami tidak membutuhkan pengecut sepertimu. Xiao Jian juga tetap diam. Xiao Yan semakin merasa bahwa tebakannya benar, meskipun suara dan penampilan kelima orang itu persis sama seperti sebelumnya, temperamen mereka telah berubah secara drastis. Pergi, di mana kamu meninggalkan mereka? Xiao Yan berkata dengan dingin. Dia dan mereka berempat pasti telah dipisahkan, dan mereka berlima bersama-sama mungkin memiliki kesempatan untuk melawan monster itu. Tetapi jika mereka dipisahkan, mereka akan segera dihancurkan. Xiao Yan tidak peduli dengan mereka berempat, dan berbalik dan kembali ke jalan yang sama. Tapi suara yang akrab dan menyenangkan menghentikannya. Saudara Xiao Yan, ... Xiao Jian sama dengan Xiao Yan. Tetapi kekuatan jiwanya tidak sekuat Xiao Yan, dan setengah detak lebih lambat dari Xiao Yan. Seorang wanita muncul di depan Xiao Jian. Tetapi saat ini, wanita itu terlihat sangat malu. Pakaian yang awalnya seputih salju ternoda banyak lumpur saat ini, seperti anak kecil yang bermain lumpur. Rambutnya yang hitam legam juga tidak disisir, meskipun tidak acak-acakan seperti sarang burung walet, namun tidak cocok dengan wajahnya. Ada juga bekas luka di salah satu tangannya, dan mungkin seseorang sengaja tidak merusak wajahnya. Jika itu laki-laki, saya khawatir 2 lingkaran hitam besar sangat diperlukan. Wanita itu menatap kosong ke arah Xiao Jian, wajahnya penuh ketakutan dan ketakutan. Rower, ini benar-benar kamu, mengapa kamu menjadi seperti sekarang ini? Xiao Jian memandang wanita di depannya, dia tidak bisa lagi tetap tenang. 3 hari, hanya dalam 3 hari istri tercinta menjadi seperti ini. Keluarga Sui, itu pasti bangsawan dari keluarga Sui, kan? Aku ingin membunuh mereka. Mata Xiao Jian merah. Dan satu-satunya alasan yang bisa dia pikirkan adalah ini. Dia tahu bahwa di dunia ini, para bangsawan akan memberikan pelajaran yang sulit kepada mereka yang datang dari 3 alam super rendah. Dia tahu bahwa meskipun bakat istrinya tidak luar biasa, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diganggu siapapun. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya penjelasan. Suamiku, tolong ceraikan aku.
Keluhan antara keluarga Xiao dan keluarga Sue tidak dapat didamaikan. Tidak mungkin bagi kita untuk bersatu kembali. Jadi kamu menceraikanku adalah solusi terakhir. Jika kamu tidak melakukan ini, tetua keluarga Sue, mereka akan datang ke klan Xiao secara langsung. Mereka tidak akan pernah membiarkan klan mereka menikahi musuh mereka. Sue Rou memandang Xiao Jian dan mengucapkan kata-kata ini dengan sedih. Tidak, kamu sudah menikah denganku di benua asli. Jadi kamu sudah menjadi anggota klan Xiao. Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi hari itu. Tampaknya kerabat sedarah tidak penting di sini. Meskipun kita memiliki garis keturunan kita sama, tapi kita adalah suami dan istri. Aku tidak ingin menjadi anggota keluarga Xiao, dan kamu juga tidak boleh menjadi anggota keluarga Sue. Ayo pergi bersama, oke? Xiao Jian memandang Sue Judao. Ayo pergi. Pernahkah kamu melihat tim pemburu aliansi hitam? Kita tidak bisa lepas dari pengejaran mereka. Sue Rou menyeka air mata dari matanya. Xiao Jian terdiam. Meskipun dia belum pernah melihat kelompok berburu Liga Hitam secara langsung, nama itu terdengar akrab. Mengapa ada seseorang di cabang Xiao yang rela hidup seperti babi selama 10 tahun? Kelompok berburu aliansi hitam ini adalah penghalang besar. Tanpa kekuatan mereka yang kuat, tanpa perlindungan keluarga mereka, mereka akan hidup di bawah bayang-bayang aliansi hitam setiap hari. Ada juga seorang wanita cantik di sisi Xiao Kai, tetapi dia hanya ragu-ragu dan memecahkan hantu dengan satu pukulan. Ayahnya yang muncul di sisi Henry Zhang. Ayahnya mencintainya seperti gunung. Pada akhirnya, dia secara pribadi mengirim ayahnya ke surga barat dengan air mata berlinang. Xiao Jun berbeda, hantu itu baru saja dihancurkan olehnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai pemimpin dari 5 orang, dia memang layak menjadi yang pertama dalam hal pengalaman dan kekuatan. Wanita itu mengenakan gaun biru muda, dan 3000 sutra biru diikat dengan santai, menyebar di pinggang ramping yang dia pegang di tangannya, dan akhirnya bokongnya vertikal. Sepasang mata yang indah menatap Xiao Yan dengan rasa cinta yang mendalam. Bulu mata panjangnya sedikit bergetar, mewakili kegembiraan wanita itu. Bertahun-tahun yang lalu, dia adalah adik perempuannya, dan sampah menemaninya diam-diam selama 3 tahun, tanpa keluhan atau penyesalan. Dan kalimat, siapapun yang menyentuhmu, aku akan membunuh siapapun, mengungkapkan hatinya. Dan sekarang, dia adalah istrinya, suaminya jauh. Berkultivasi dengan keras, sepenuh hati, dan mengatakan, pergi lebih awal, kembali lebih awal, jangan berani, menunjukkan perhatian istrinya. Suner, Xiao Yan berteriak dengan penuh semangat. Meskipun alasannya mengatakan kepadanya bahwa Suner tidak bisa berada di sini, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kakak Xiao Yan, bisakah kamu pergi dengan Suner? Suner akan menemanimu setiap hari mulai sekarang. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Suner tersenyum manis dan berlari untuk memegang tangan Xiao Yan seperti biasa. Kamu bukan Suner. Xiao Yan melepaskan diri dari tangan Suner. Hehe, aku jelas bukan Suner, tapi aku memiliki penampilannya, meskipun aku hanya hantu. Setelah Xiao Yan mengungkapkan identitas wanita itu tidak membantah, tetapi dia mengakuinya dengan jujur. Tetapi jika hantu ini melakukan bunuh diri di depanmu, dapatkah kamu menerimanya? Bahkan jika hanya ada kemungkinan 1/10.000, apakah kamu ingin Sunermu terluka? Wanita itu tertawa. Kamu hanya hantu, dan Suner tidak akan menderita kerusakan apapun jika kamu mati, kata Xiao Yan. Sungguh, aku memberimu pilihan, pergi atau melihatku bunuh diri, kata wanita itu. Setelah berbicara, wanita itu benar-benar mengeluarkan pisau dan meletakkannya di bawah lehernya, dan jejak darah merah cerah muncul. Saudara Jun, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak dapat menemukan Xiao Yan dan Xiao Jian. Tidak, kami telah mengingatkan mereka bahwa ini adalah ilusi, kata Xiao Kai kepada Xiao Jun. Mereka bertiga memiliki banyak pengalaman, jadi mereka tidak pergi terlalu lama dan segera menemukan satu sama lain. Tapi mereka tidak bisa menemukan Xiao Yan dan Xiao Jian.
Ayo pergi. Selama kita membunuh binatang kristal ajaib, ilusi secara alami akan rusak. Bagaimanapun, mereka adalah pendatang baru. Kita harus bergerak cepat, kata Xiao Jun. Oke, lain kali, saya harus meminta mereka untuk mengundang mereka minum dan berani melarikan diri, kata Henry Zhang. Mereka bertiga berhenti berbicara dan terus berjalan menuju gua kristal ajaib. Suamiku, mengapa kita tidak mati bersama? Jika kita mati, tidak akan ada lagi rasa sakit. Suerou datang ke sisi Xiao Jian dan berkata dengan harapan di matanya. Rower, melihat mata penuh kasih sayang Suerou, Xiao Jian ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Rower lahir dari suami-suaminya, dan kematian adalah hantu suaminya. Karena suaminya tidak mau, Rower harus mati sendirian. Suami mengurus dirinya sendiri. Air mata mengalir di wajah Suerou, sangat sedih. Oke, lebih baik mati dengan orang yang kamu cintai daripada menjalani kehidupan budak seperti ini. Rower, maafkan aku. Jika kita tidak menjadi Doudi, mungkin hidup kita akan menjadi pemandangan yang berbeda. Jenderal Xiao Jian Sueruyong dalam pelukannya, dia berkata dengan ringan. Ada rasa penyesalan dalam nada suaranya. Semua orang serakah, dan ketika mereka berdiri di titik tertinggi di dunia, mereka masih belum puas. Mereka semua mendambakan lebih banyak kekuatan. Namun, mereka tidak tahu bahwa jalan untuk mendapatkan kekuatan besar tidak mudah, dan mereka selalu datang dengan percaya diri, tetapi kepercayaan diri ini membuat mereka mati di jalan perselisihan. Tidak, aku akan pergi. Xiao Yan melihat noda darah di leher, Suner, dan segera mengubah keputusannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Suner terluka sedikit. Hehe, jangan khawatir. Sekarang, aku berubah pikiran lagi. Karena kamu tidak ingin Suner mati di depanmu, maka kamu bisa bunuh diri, tampilan yang sombong. Jangan pergi terlalu jauh, kamu hanya hantu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah Suner? Xiao Yan berkata dengan dingin. Saudara Xiao Yan, saya benar-benar Suner, saya memiliki api surgawi di tubuh saya, saudara Xiao Yan harus membunuh Suner. Serap api surgawi saya, jadi Suner akan bersama saudara Xiao Yan sepenuhnya, biarkan Sun Er bersama. Kemampuan Er menjadi saudara Xiao Yan. Sun Er menatap Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Pada saat ini, Sun Er tampaknya menjadi istrinya, sangat lembut dan baik hati. Saudara Xiao Yan, jika kamu tidak membunuh Suner, Suner akan dibunuh oleh orang lain. Jadi, kamu harus membunuhku. Suner tidak menyalahkanmu. Pantom terus menggoda Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, berusaha menjaga dirinya tetap terjaga. Itu bukan Kaoru, bukan. Saudara Xiao Yan, kamu terlalu lemah untuk melindungi kerabat, teman, dan rekan seperjuanganmu. Jadi matilah bersama Suner. Suner berkata perlahan. Teman, kawan seperjuangan. Ya, saya datang ke sini untuk berburu monster. Dia bukan Suner, bagaimana dia bisa membahayakan teman-temannya demi dirinya sendiri? Api surgawi Heng melambaikan penguasa kuno, Sun Er menghilang, dan semua ilusi terangkat. Dia masih di hutan ini, tetapi dia sudah menyimpang dari tujuan mereka. Jika seseorang benar-benar ingin membunuh Suner, saya akan membunuhnya terlebih dahulu dengan tangan saya sendiri. Saya tidak akan pernah membiarkan Suner mati, apalagi Suner mati di depan saya. Jika saya menjadi lebih kuat, saya akan melakukannya, pasti menjadi lebih kuat. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan rasa takut di hatinya. Di kejauhan, ada beberapa fluktuasi dendam yang kuat. Jelas pertempuran antara tiga Xiao Jun dan binatang kristal ajaib dimulai. Meskipun agak terlambat, aku tidak akan menjadi pembelot, kata Xiao Yan. 3.000 petir keluar dan Xiao Yan terbang menuju pertempuran seperti kilat. Xiao Yan memaksimalkan kecepatannya. Pada kecepatan saat ini, tidak akan lama baginya untuk mencapai pertempuran. Namun, Xiao Jian muncul di depannya. Xiao berdiri sendirian di ruang terbuka dan melemparkannya dengan santai. Sebuah pedang tajam jatuh dari langit dan menikamnya dengan ganas.
Melihat ini, Xiao Yan buru-buru melambaikan penggarisnya dan menembak jatuh pedang. Xiao Jian, bangun, ini ilusi. Ilusi bahwa Xiao Jian sedang hancur. Xiao Jian tidak bisa membantu tetapi merosot ke tanah, berkeringat dingin. Jika Xiao Yan tidak tiba tepat waktu, dia akan benar-benar jatuh di sini hari ini. Terima kasih. Xiao Jian mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan. Kamu baik-baik saja. Pertempuran di sana sudah dimulai. Bisakah kamu masih bertarung? Kita harus bergegas, kata Xiao Yan. Tidak masalah, aku hampir terbunuh kali ini. Aku harus memakan dagingnya dan meminum darahnya untuk menghilangkan kebencianku. Xiao Jian Dao. Xiao Jian membuat gerakan acak, dan pedang muncul di tangannya lagi. Pada saat ini, dia mendapatkan kembali temperamennya yang dulu. Xiao Yan tidak banyak bicara, dan mereka berdua langsung menuju ke tempat mereka bertarung. Di pintu masuk gua binatang kristal ajaib, pada saat ini, ada serigala di depan gua. Rupanya pertempuran sengit baru saja pecah di sini. Di pintu masuk gua, monster dengan panjang lebih dari 20 meter memiliki benda seperti permata sebening kristal di dahi monster itu. Benda ini adalah kristal ajaib, dan monster kristal itu dinamai menurut namanya. Itulah perbedaan terbesar antara binatang kristal ajaib dan binatang buas lainnya. Monster lain akan menghasilkan inti ajaib setelah kematian. Tetapi binatang kristal ajaib tidak akan menghasilkan inti ajaib tetapi meninggalkan kristal ajaib. Legenda kristal ajaib adalah hal favorit para alkemis. Namun, saya tidak tahu mengapa kristal ajaib menjadi semakin tidak berguna nantinya. Pada saat ini, Demon Crystal Beast dipenuhi memar dan luka. 3 orang di depan mereka hampir putus asa dan putus asa. Awalnya, pertempuran bukanlah keahliannya. Meskipun dia telah mencapai tingkat kaisar, dia masih terluka oleh mereka. Namun, juga lega melihat 3 orang sekarat di depannya. Sial, kali ini aku memainkan pertandingan besar. Aku tidak menyangka akan mencapai level kaisar, kata Xiao Kai. Hei, Henry Zhang juga menghela nafas. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, bukan hanya kematian. 20 tahun kemudian, aku akan kembali dan membunuhnya cepat atau lambat, kata Xiao Jun. Jika Xiao Yan dan Xiao Jian ada di sini, mungkin kita memiliki sedikit peluang untuk menang. Saat ini, itu tidak akan bertahan lama, kata Xiao Kai. Mereka berdua masih terjebak dalam ilusi. Ini, Henry Zhang diinterupsi oleh Xiao Jun sebelum dia selesai berbicara. 2 sosok muncul di depan 3 orang dari jauh ke dekat. Kalian berdua terlambat lagi, hukum dirimu dengan 3 cangkir, kata Xiao Jun kepada mereka berdua. Xiao Yan mendengarkan kalimat ini, tersenyum dan mengambil langkah lebih dekat untuk mendukung 3 orang. Hanya sedikit orang yang bisa begitu jujur dalam menghadapi kematian. Serahkan pada kami selanjutnya, Xiao Jian Dao. Pada saat ini, mereka bertiga telah kehilangan efektivitas tempur mereka, dan hanya mereka berdua yang bisa bertarung. The Demon Crystal Beast juga sedikit terkejut dengan kedatangan Xiao Yan dan keduanya, tetapi pulih setelah merasakan nafas keduanya. Hanya 2 semut yang pertama kali tiba di benua penciptaan. Xiao Jian mengambil langkah pertama, pedang panjang di tangannya memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan, dan energi pedang tajam menebas langsung ke binatang kristal itu. Dilihat dari tembakan Xiao Jian, penguasaan pedangnya sudah mencapai level sempurna, namun sangat disayangkan kemampuan bertarungnya masih terlalu rendah. Kristal ajaib di kepala Demon Crystal Beast memancarkan semburan cahaya putih, dan keduanya segera menghilang tanpa jejak. Meskipun binatang kristal ajaib ini tidak dalam kondisi yang baik, itu masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Xiao Yan mengikuti dengan cermat, dan serangan jiwa kemarahan Huang Quantian mendarat di Demon Crystal Beast. Binatang kristal ajaib itu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Monster memiliki fisik yang lebih kuat dari manusia, tetapi jiwa mereka jauh lebih lemah dari manusia. Serangan jiwa tidak diragukan lagi cara terbaik untuk menghadapi Warcraft. Kesempatan bagus. Melihat ini, Xiao Jian menuangkan doukinya ke dalam pedang dan menatap langsung ke tubuh binatang kristal itu.
Pedang tajam itu memotong luka besar di tubuh Demon Crystal Beast dan aliran darah menyembur keluar. Xiao Yan sangat senang ketika dia melihat ini. Dia menyuntikkan Skyfire ke penguasa kuno Konstanta Skyfire, dan penguasa raksasa yang awalnya gelap mengembangkan kata-katanya yang indah. Tulang dan sayap Xiao Yan menyebar, dan dia terbang langsung ke atas binatang kristal ajaib dan menghancurkan kristal ajaib dengan kejam. "Jangan berkelahi di sana," teriak Xiao Jun. Tapi kata-katanya masih selangkah di belakang. Penguasa raksasa Xiao Yan sudah mendarat di kristal ajaib. "Xiao Yan, Xiao Jian akan segera pergi," Xiao Jun berteriak saat melihat Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan melebarkan sayapnya dan terbang keluar meskipun dia tidak tahu kenapa. Xiao Jian juga menggunakan keterampilan bertarung terbangnya untuk pergi. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh kepala binatang kristal itu meledak. Gelombang energi mengirim Xiao Yan terbang ke selusin jarak. Xiao Jun dan yang lainnya juga terlihat sangat malu. Untungnya mereka jauh dari pertempuran. 10 meter pertama dari seluruh binatang kristal ajaib meledak. Dan kristal ajaib meledak ini adalah pilihan binatang kristal ajaib. Naga memiliki sisik terbalik, dan mereka akan mati jika Anda berurusan dengan mereka. Hal yang paling berharga tentang kristal ajaib adalah kristal ajaib. Mereka bisa mati dalam pertempuran, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh kristal ajaib mereka sebelum mereka mati. Ini adalah kebanggaan mereka. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Jun memandang beberapa orang yang dipermalukan. "Tidak apa-apa," Xiao Kai dan Henry Zhang berkata. "Xiao Yan, kamu bertanggung jawab atas barbeque malam ini. Sial, aku hampir terbunuh olehmu. Apakah mudah bagiku? Aku hampir kehilangan nyawaku ketika aku keluar di tengah malam," kata Xiao Kai kepada Xiao Yan. "Tidak mungkin. Mengapa aku menyelamatkanmu juga? Pilih salah satu dari kalian bertiga." Xiao Yan dan beberapa orang menjadi akrab satu sama lain segera setelah pertempuran ini, dan mereka tidak lagi menahan diri seperti sebelumnya. "Berhenti berdebat, biarkan aku yang melakukannya. Sayang sekali kita tidak memiliki apoteker." "Tidak, Xiao Yan, kamu harus menjadi apoteker." Xiao Jian sepertinya mengingat sesuatu dan berkata kepada Xiao Yan. "Yah, tapi aku belum memurnikan pil obat apapun sejak aku datang ke sini." Xiao Yan menyentuh hidungnya dan berkata, "Xiao Wanxing tidak memperkenalkannya tentang sang alkemis, jadi dia masih punya sedikit ide. Akhirnya kami memiliki apoteker yang membuat kami puas. Setelah Xiao Yan kembali, Anda harus kembali dan meningkatkan keterampilan alkimia Anda," kata Xiao Jun kepada Xiao Yan. "Oke," Xiao Yan mengangguk dan menjawab. Di gua yang relatif luas, Xiao Yan dan beberapa orang duduk berhadapan. Ada api di depan mereka, dan ada beberapa potong daging panggang di atas api. Keahlian Xiao Jian tidak buruk, semua orang makan banyak. Paruh kedua mengambil binatang kristal itu hampir dimakan oleh 5 orang. Setelah mereka kenyang, 4 lainnya jatuh ke tanah dan tertidur. Xiao Yan tidak bisa tidur, memikirkan semua yang terjadi padanya hari ini. Terutama apa yang Pantom Kaoru katakan padanya. "Kekuatan saya sendiri masih belum cukup." Xiao Yan melihat ke gua, dan seseorang tanpa sadar muncul di benaknya. Setelah pertempuran dua kaisar, Xiao Yan mengiriminya undangan, tetapi dia akhirnya menolak. Masih ada simpul di hatinya, yang tidak bisa dipecahkan, dan dia masih akan memilih untuk lari darinya. Xiao Yan menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak memikirkan hal lain. Dia sudah memiliki istri, dan salah satunya ada di benua penciptaan dan yang lainnya di benua Douqi. Peluang mereka berdua bertemu sangat dekat dengan nol. Xiao Yan menjadi tenang dan mulai berlatih. Karena Anda tidak bisa tidur, kultivasi adalah cara terbaik untuk menghabiskan waktu. Di hutan, 5 pria berpakaian hitam dengan hormat memberi hormat kepada seorang pria paruh-baya. "Sudahkah kamu menangkapnya?" Suara pria paruh-baya itu serak. "Tuan istana, orang itu terlalu licik. Kami telah mencoba yang terbaik." Salah satu dari 5 orang itu tampaknya adalah manusiawi terkemuka. "Sampah,"
Kalian 5 pusat kekuatan Kaisar Roh Realem peringkat menengah bahkan tidak bisa menangkap alam roh Kaisar peringkat rendah. Apa gunanya kamu? Aliansi hitamku tidak akan pernah mengumpulkan sampah. Temukan aku, aliansi hitam tidak akan menganggapnya enteng. Setelah Anda melakukannya, Anda harus berhasil. Kata pria paruh baya itu. Ya, kelimanya menjawab, sosok mereka berangsur-angsur tersembunyi dalam kegelapan. 9 naga guntur emas mendalam, ya, itu benar-benar hal yang langka. Aku tidak percaya kamu bisa membalikkan langit. Pria paruh baya itu mencibir. Di hutan, seorang anak yang baru berusia 5 atau 6 tahun bersembunyi di pohon. Wajahnya pucat, dan dia melihat dengan gugup semua gerakan di sekitarnya. Anak laki-laki itu memiliki rambut pirang panjang dan sepasang mata emas. Ada pistol panjang di tangannya, dan sepertinya ada kilatan petir di atasnya. Tapi saat ini napasnya sangat lemah. Tidak jauh dari anak itu, 5 sosok samar secara bertahap berjalan menuju sisi ini. Mereka semua berseragam hitam, memegang pedang dan berjalan di hutan tanpa komunikasi bahasa apapun. Tapi kerja sama diam-diam di antara mereka menakutkan. Anak itu sudah melihat semua ini di matanya, tetapi dia tidak punya pilihan. Sejak hari kedua dia datang ke dunia ini, dia dikepung oleh mereka. Jika bukan karena kemampuan khususnya, dia akan ditangkap hidup-hidup oleh mereka. Ini adalah tim pemburu aliansi hitam, sebuah kata yang membuat orang biasa terpana. Kelima orang itu terus mendekati posisi bocah itu, dan tiba-tiba salah satu dari mereka menendang pohon tempat bocah itu berada, dan pohon itu roboh. Anak itu terkejut dan buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, kekuatan 5 guntur menebas ke arah 5 orang. Tidak ada komunikasi verbal antara 5 orang, dan mereka mengejar ke depan tanpa ragu-ragu. Jika bukan karena perintah kematian bos mereka, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Dan sekarang mereka memiliki terlalu banyak keberatan dan tentu saja tidak dapat sepenuhnya menampilkannya. Tapi mereka jauh lebih cepat daripada bocah itu, jadi segera bocah itu dikelilingi oleh mereka. Jangan melawan, ayo pergi. Kata pemimpin itu kepada anak itu. Tidak pernah, aku akan pergi ke Pulau Naga. Jawab anak itu. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Lakukanlah, kata pria berbaju hitam itu. Haha, keterampilan apa yang dimiliki 5 orang untuk menggertak seorang anak? Jika Anda memiliki keterampilan, Anda dapat melawan kami 1 lawan 1. Pada saat ini, 5 orang yang sama berjalan keluar dari salah satu ujung hutan, itu adalah Xiao Yan dan partinya. Kapten pasukan berburu aliansi hitam tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan seseorang untuk keluar saat ini. Dia mengedipkan mata kepada 4 orang lainnya, dan mereka segera mengerti, tanpa komunikasi verbal, pemahaman diam-diam di antara mereka sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. 4 sosok hitam pekat menyerang Xiao Yan dan keempatnya seperti angin, dan tembakan mereka sangat kejam. Di pihak Xiao Yan, Xiao Jun melawan seorang pria berbaju hitam sendirian, dan Henry Zhang dan Xiao Kai bergabung untuk melawan seorang pria berbaju hitam. Mereka berdua dipukul dengan keras ketika mereka bertarung melawan binatang kristal, dan sekarang mereka harus bertarung dengan enggan. Xiao Jian dan Xiao Yan melawan seorang pria berpakaian hitam sendirian. Penguasa kuno abadi api surgawi Xiao Yan muncul di tangannya. Keterampilan bertarung penguasanya semuanya adalah peringkat surgawi, yang merupakan kerugian besar di benua ini. Xiao Yan menuangkan Skyfire ke penguasa kuno Konstanta Skyfire, dan menatap lawannya dengan ekspresi suram. Lawan Xiao Yan menunjukkan sedikit kejutan ketika mereka melihat api Xiao Yan. Namun, itu hanya melintas dan tombak panjang menusuk langsung ke Xiao Yan. Yu Yan menjadi 3 kaki. Xiao Yan menggunakan seperangkat keterampilan bertarung ini, tetapi tingkat keterampilan bertarung ini terlalu rendah. Perbedaan kekuatan antara Xiao Yan dan pria berbaju hitam adalah 1 tingkat, yang sama sekali tidak berpengaruh pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu menggunakan tombak panjang untuk menghadang penguasa raksasa Xiao Yan. Tanpa memberi Xiao Yan waktu untuk bereaksi, dia meninju dada Xiao Yan dengan tangan kirinya,
dan udara dingin masuk ke tubuh Xiao Yan. Rasanya seperti pertarungannya dimulai, untuk memperlambat jika bukan karena pengekangan Tianhuo pada kekuatan dingin ini, Xiao Yan mungkin tidak dapat menggunakan ki pertempurannya. Xiao Yan mundur beberapa langkah, agak terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatan 5 orang ini tidak akan terlalu kuat. Lagi pula, mereka membutuhkan 5 orang untuk menangani seorang anak. Tapi hanya ketika Xiao Yan benar-benar bertarung melawan mereka, dia menyadari teror mereka, terutama kekuatan mengerikan di Douqi. Secara alami, pria berbaju hitam tidak akan memberi Xiao Yan waktu untuk bereaksi, dan mengejarnya seperti bayangan. Xiao Yan, ayo pergi. Mereka adalah anggota aliansi hitam dan kita tidak bisa menjadi lawan kita. Xiao Jun memaksa lawannya mundur dan berkata kepada Xiao Yan. Liga Hitam, Xiao Yan berguling-guling di tanah untuk menghindari tembakan dominan pria berbaju hitam. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia campur tangan sebenarnya adalah urusan Liga Hitam. Ini adalah kekuatan gelap yang terkenal di benua penciptaan. Meskipun Xiao Wanxing dan apa yang dia katakan tidak dapat sepenuhnya dipercaya, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan aliansi hitam. Ketika Xiao Yan berencana untuk melawan pria berbaju hitam itu lagi, dia menemukan bahwa Henry Zhang dan Xiao Kai sudah terbaring di tanah. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, dan seorang pria berbaju hitam terbang menuju Xiao Jun. Xiao Jian juga secara bertahap kehabisan energi. Dia tampaknya telah terperangkap dalam kekuatan dingin, tanpa dukungan dari Tianhuo, tidak akan lama sebelum dia akan dikalahkan. Di bawah gangguan Xiao Yan, 3 jarum beracun menembak langsung ke Xiao Yan, yang semuanya dilapisi dengan racun. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk menghindar, tetapi ditusuk di lengan kirinya oleh jarum beracun, dan rasa sakit yang tajam menyebabkan Xiao Yan menggertakkan giginya. Hanya pada saat inilah Xiao Yan datang ke benua penciptaan untuk merasakan pendekatan kematian untuk pertama kalinya. Penggunaan jarum racun secara alami bukan lawan Xiao Yan, tetapi pria berbaju hitam yang telah menatap anak itu. Xiao Yan berpikir bahwa dia tidak akan bisa menembak, tetapi dia tidak menyangka bahwa keahliannya adalah serangan diam-diam. Sangat mudah untuk menghindari senjata yang terbuka, tetapi sulit untuk bertahan melawan panah gelap. Jika bukan karena Kaisar Realem Soul Xiao Yan, dia pasti sudah mati sekarang. Bunuh mereka semua. Pria berbaju hitam itu menginstruksikan keempatnya. Di bawah serangan diam-diam dari pria berbaju hitam, Xiao Jun, Xiao Jian dan Xiao Yan segera kehilangan efektivitas tempur mereka. Tunggu sebentar. Tepat ketika keempat pria berpakaian hitam akan berurusan dengan mereka, pria parubaya berpakaian hitam tiba-tiba muncul dan berkata kepada mereka. Dia berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah, dan berkata kepada Xiao Yan, Tianhuo, kamu hanya memiliki kekuatan Kaisar Roh Realem untuk benar-benar mengendalikan Tianhuo. Nak, kamu berasal dari keluarga mana? Ya, Xiao Yan memandang pria berbaju hitam itu, ragu-ragu sejenak, dan berkata, kami adalah anggota keluarga Murong. Keluarga Murong, Anda sebenarnya adalah anggota keluarga Murong, tidak heran. Rumor mengatakan bahwa keluarga Murong memiliki bintang jatuh, tetapi menghilang. Saya tidak berharap itu muncul lagi sekarang. Tuan Istana, mereka memanggilnya Xiao Yan sekarang. Bagaimana dia bisa menjadi anggota keluarga Murong? Kata pemimpin berbaju hitam. Xiao Yan, Xiao Klan. Jika anak itu berbohong, kamu perlu mengidentifikasi targetnya. Jika itu masalahnya, kamu harus mati. Tianhuo, aku akan menjaganya untukmu. Wajah pria parubaya itu menunjukkan terlihat serakah tangannya menepuk dahi Xiao Yan. Apakah orang-orang dari aliansi hitam tidak terlalu pemalu? Orang-orang dari klan Taiksu Gulong saya berani menyentuh mereka. Saya tidak berpikir jika saya membunuh 2 orang tua itu, Anda tidak akan mengejar saya di seluruh dunia. Suara tiba-tiba muncul di telinga orang-orang. Sesosok muncul di telinga semua orang dari udara tipis, dan wajah pria berbaju hitam itu sangat berubah. Klan Taiksu Gulong, penguasa World of Warcraft. Selama pembangkit tenaga listrik klan naga kuno Void besar ada di sana, status tuan mereka tidak akan berubah.
Muncul di depan semua orang adalah seorang pria yang tampak seperti baru berusia awal 20-an, jika bukan karena matanya yang penuh dengan perubahan. Diperkirakan semua orang akan tertipu olehnya. Dengan rambut ungu panjang dan pakaian abu-abu, dia berdiri di sana tanpa nafas. Ini sangat biasa seperti orang yang belum berkultivasi. Saya tidak tahu senior mana dari klan Taiksu Gulong Anda. Jika ada pelanggaran, tolong minta senior untuk melihat wajah aliansi hitam saya dan tidak mengingat penjahatnya. Tuan Aula juga tahu bahwa orang ini di depannya tidak mudah diprovokasi, membungkuk padanya. Kamu bisa pergi dengan sedikit sesuatu. Orang itu berkata kepada kepala aula sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa yang diinginkan yang mulia. Kepala aula berkata dengan sungguh-sungguh, dia tahu bahwa di hadapan kekuatan mutlak, mereka hanya bisa memilih untuk menyerah. Tentu saja ini tentang ingatan Tianhuo dan 9 naga guntur emas yang mendalam. Pria itu tersenyum, dan kekuatan jiwa yang besar mengalir langsung ke pikiran 6 pria berbaju hitam. Di tengah hutan, api unggun menyala. Jika seseorang melihatnya, mereka pasti akan memarahi seseorang karena tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan benar-benar membakar hutan. Tidak heran Warcraft tidak akan mencabik-cabiknya. Kamu sudah bangun. Ketika Xiao Yan terbangun dari tidurnya, dia mendengar suara suam-suam kuku. Xiao Yan tiba-tiba teringat bahwa dia tidak bertarung di hutan, dan terluka oleh orang-orang dari aliansi hitam. Ngomong-ngomong, dia masih ingat pasangannya dan anak itu. Jangan mencarinya, pasanganmu masih tidur di guamu. Adapun anak itu dan klan naga kuno Taiksuku, aku akan mengirimnya ke Long Island. Suara itu terdengar lagi. Xiao Yan menghela nafas lega, lalu menatap pria yang menyelamatkannya. Pria itu terlihat lebih muda dari Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan sangat bingung. Rahmat penyelamat senior, Xiao Yan, pasti akan diingat. Saya tidak tahu apa perintah senior untuk membawa Xiao Yan ke sini sendirian. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Jangan bicara tentang ini, aku hanya lewat. Aku akan bertemu seorang teman lama tapi aku tidak berharap untuk bertemu denganmu. Katakan padaku mengapa kamu memiliki kekuatan garis keturunan klan naga kuno Taiksu di tubuhmu. Dan itu adalah garis keturunan Kaisar Naga. Pria itu berkata kepada Xiao Yan. Keluarga naga kuno Taiksu memiliki martabat mereka sendiri, dan kekuatan garis keturunan mereka umumnya tidak mungkin diperoleh oleh umat manusia, kecuali Kaisar Naga secara sukarela. Kekuatan garis keturunan klan Taiksu Gulong. Xiao Yan tercengang dan langsung mengerti. Ketika Zian mendapatkan buah naga dan Phoenix asli, dia tidak bisa menyerap energi di dalamnya. Xiao Yan menggunakan kekuatan api yang berbeda untuk membantu Zian menyerapnya. Pada akhirnya, Zian menggunakan jejak kekuatan naga, dan Phoenix untuk merangsang darah naga kuno yang dia serap sebelumnya, berubah menjadi naga kuno dan baju besi Phoenix, tapi dia sendiri hampir lupa. Di bawah pengawasan pria itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menjelaskan alasan insiden itu. Kekuatan garis keturunan penting bagi sebuah keluarga, terutama keluarga monster. Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat orang di depannya, tapi setidaknya dia adalah seorang kaisar abadi, yang memang tidak terjangkau untuk Xiao Yan saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, pria itu hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa, terdiam. Setelah waktu yang lama, pria itu berkata lagi, beritahu saya mengapa Anda memiliki napas pada Anda. Siapa dia? Xiao Yan bertanya dengan bingung. King Cheng, aku datang hanya karena aku merasakan nafasnya, kalau tidak aku tidak akan muncul. Apakah kamu pewarisnya? Kata pria itu. Aku juga tidak tahu. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, masalah King Cheng telah mengganggunya. Lupakan saja, kurasa dia juga tidak menyukaimu. Kekuatanmu rendah, nasib buruk, dan karakter buruk. Bagaimana mungkin King Cheng menyukaimu? Pria itu menghela nafas. Wajah Xiao Yan tidak bisa menahan kedutan, tapi sepertinya masuk akal. Diperkirakan keberuntungannya telah habis di benua Douqi, dan sekarang hanya ada nasib buruk yang tersisa. Aku pergi, aku sudah menghapus ingatan semua orang kecuali kamu.
Kamu pikir, jika kamu tidak menginginkan ingatan ini, aku bisa mampir. Jangan ganggu senior. Xiao Yandao menyela sebelum dia selesai berbicara. Dia tidak ingin ingatannya terhapus. Oke, nak, ayo berlatih keras. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang ke Long Island, kata pria itu kepada Xiao Yan. Pria itu langsung merobek ruang, berjalan masuk, dan ada seorang anak di belakangnya. Ketika anak itu hendak pergi, dia melirik Xiao Yan dan menemukan bahwa dia tampaknya secara bertahap tumpang tindih dengan sosok samar di benaknya. Xiao Yan, namanya Xiao Yan. Menyaksikan keduanya pergi, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Tetapi pada saat ini, lolongan serigala dan harimau terdengar. Xiao Yan mengutuk keras dan buru-buru memadamkan api dan berjalan ke pinggiran. Ketika Xiao Yan kembali ke gua, mereka berempat tidak bangun, dan Xiao Yan menghela nafas lega. Sebagian besar luka mereka juga sembuh, jelas pembangkit tenaga listrik klan naga kuno Taiksu menyembuhkan mereka. Memikirkan kembali apa yang terjadi hari ini, Xiao Yan juga memiliki pemahaman umum tentang aliansi hitam ini. Berhati-hatilah dengan mereka di masa depan. Xiao Yan menunggu mereka untuk bangun dan menyadari bahwa ingatan mereka hanya ketika mereka makan daging panggang, dan luka di tubuh mereka hampir sembuh. Xiao Yan menghela nafas lega, tapi dia menatap pria berambut ungu yang tampak sangat muda, dan setelah membersihkan kelompok, dia terbang menuju cabang Xiao Clan. Kembali di Xiao Clan, hari sudah cerah. Xiao Yan dan Xiao Jian menyapa mereka dan terbang langsung menuju Medicine Palace. Setelah melihat kekuatan aliansi hitam, dia mendesak agar kekuatannya ditingkatkan sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke keluarga Murong untuk menemukan konflik antara air dan api. Mungkin karena status apoteker relatif tinggi, dan perawatan mereka di ruang obat cabang jauh lebih baik. Ada ruang pemurnian khusus di sini. Terisolasi dari satu sama lain tidak mempengaruhi satu sama lain. Xiao Yan datang ke aula utama. Seorang lelaki tua duduk di meja, memegang buku dan melihatnya dengan cermat. Tampaknya merasakan kedatangan Xiao Yan. Dia berkata dengan malas, "Nama, level alkemis." Xiao Yan, aku tidak tahu level alkemis. Aku baru saja datang ke benua penciptaan belum lama ini. Xiao Yan memberi hormat dengan hormat. Xiao Yan, sudut mulut lelaki tua itu bergetar. Dan dia berkata lagi, ruang terakhir di sebelah kiri. Beri kamu 1 jam, dan keluar dari sini dalam 1 jam. Nada bicara lelaki tua itu sangat kuat. 1 jam, Xiao Yan ingin mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu sudah menyiapkan jam pasir. Kemudian membaca buku dengan santai. Kulit Xiao Yan sedikit berubah, tetapi karena statusnya sebagai orang tua, dia tidak bisa dengan mudah menyerang, jadi dia hanya bisa pergi ke ruangan yang ditunjuk oleh orang tua itu. Mendorong membuka pintu, ruang di dalamnya tidak besar, hanya lebih dari 50 meter persegi. Hanya saja saat ini sudah ada seorang gadis berusia 10 tahun di ruangan itu. Dia sedang membaca buku dengan serius dengan gaun putih, dan dia tidak merasakan kedatangan Xiao Yan. Gadis itu tampaknya beberapa tahun lebih tua dari Xiao Xiao, tetapi wajah Xiao Yan tidak tampan. Mungkinkah lelaki tua itu benar-benar meminta dirinya untuk membaca buku bersama anak itu? Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi berjalan dengan tenang. Hanya setelah dia mendeteksi kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa buku-buku di sini semuanya terkait dengan pemurnian obat. Paman, di sebelah kiri ada informasi tentang sistem apoteker di benua penciptaan, tes nilai potensial apoteker, dan deskripsi terperinci tentang penggunaan aula apotek cabang. Gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dan berkata serius. Meskipun dia tidak memiliki wajah iblis yang sama dengan Xiao Xiao, dia juga lembut dan imut, dan dia pasti akan menjadi embrio yang cantik ketika dia dewasa. Terima kasih. Xiao Yan juga menjawab sambil tersenyum. Sepertinya tidak ada perbedaan antara paman dan paman, tetapi Xiao Yan merasa bahwa yang terakhir jauh lebih nyaman. Gadis itu hanya tersenyum kembali tanpa mengatakan apa-apa dan membenamkan dirinya dalam buku itu lagi. Xiao Yan kemudian datang ke kiri.
di mana beberapa pengetahuan dasar alkemis ditandai. Di benua penciptaan, alkemis sama dengan pesawat yang lebih rendah, dari peringkat pertama hingga ke-9. Di antara mereka, kelas pertama hingga ke-5 disebut apoteker kelas kaisar, kelas 6 hingga 8 disebut apoteker kelas abadi, dan nilai tertinggi disebut apoteker kelas dewa. Artinya, untuk memurnikan kekuatan jiwa kelas abadi, seseorang harus mencapai negeri dongeng, dan kelas 8 harus mencapai alam dewa. Dan kekuatan jiwa umumnya lebih sulit untuk dikembangkan daripada balas dendam. Untuk mencapai negeri dongeng, kekuatan umum harus mencapai pertempuran abadi, sehingga keluarga Xiao masih tidak memiliki apoteker kelas 6. Dengan cara yang sama, pil Thunder hanya akan muncul ketika pil obat kelas 6 atau pil obat kelas abadi tercapai, yang menghemat banyak waktu untuk Xiao Yan. Tapi ketika Xiao Yan melihat aturan penggunaan dari istana obat, dia mau tidak mau ingin mengutuk. Medicine Palace akan menyediakan tripod obat dan resep, tetapi Anda akan membawa obat-obatan sendiri. Anda dapat mengambil semua pil obat yang telah Anda perbaiki sendiri. Alkemis memang profesi yang mulia, tetapi keluarga Xiao telah membukakan pintu untuknya. Tetapi jika klan Xiao memberi mereka bahan obat, itu akan sia-sia. Jadi ada peraturan seperti itu. Pada saat yang sama, jika seseorang dapat mencapai alkemis peringkat ketiga dalam 10 tahun di sini, maka mereka dapat bergabung dengan bangsawan klan Xiao tanpa pemeriksaan setelah 10 tahun. Pada saat yang sama, setiap orang hanya memiliki 3 kesempatan untuk memasuki istana obat setiap bulan. Jika Anda ingin membuat obat, Anda dapat menemukan resep dan tripod obat sendiri, tetapi tidak diperbolehkan membuat obat di luar ruang pengobatan keluarga Xiao. Namun, apoteker kelas 2 tidak memiliki batasan penggunaan ruang obat. Adapun tes nilai potensi apoteker, juga untuk menemukan bakat apoteker yang luar biasa, sehingga memfasilitasi budidaya apoteker oleh klan Xiao. Xiao Yan memikirkannya dan meletakkan tangannya di atas bola kristal biru. Dendamnya sendiri perlahan-lahan dimasukkan ke dalamnya, dan warna bola kristal mulai berubah, secara bertahap menguning dari bawah, seperti bintang jatuh. Pada saat ini, gadis yang sedang membaca juga mengangkat kepalanya dan menatap bola kristal dengan terkejut. Bola kristal menguji energi dan nyala api apoteker. Sampai batas tertentu, nyala api dan kekuatan jiwa apoteker menentukan tingkat alkemis, tetapi klan Xiao tidak tahu mengapa mereka meningkatkan persyaratan api. Di masa lalu, sang alkemis membuat warna biru memudar secara bertahap, dan yang terbaik hanya membuat warna biru memudar sepenuhnya. Tapi Xiao Yan benar-benar bisa membuat bola kristal menunjukkan warna nyala apinya. Tak lama, seluruh kristal berubah menjadi kuning, dan api menyala di dalamnya. Xiao Yan melepaskan tangannya, dan bola kristal itu kembali menjadi biru lagi, seperti lautan, seolah-olah pemandangan tadi tidak ada sama sekali. Paman, nyala api apa itu? Apakah itu api surgawi? Gadis itu menatap Xiao Yan dengan kagum, seolah-olah dia sedang melihat monster. Tidak, itu api aneh yang aku bawa dari pesawat yang lebih rendah. Xiao Yan ingin mengatakan itu adalah api dari langit, tetapi ketika dia ingat apa yang dikatakan Xiao Wanxing, dia masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Oh, paman itu harus semangat. Waktuku sudah habis, aku pergi dulu. Omong-omong, namaku Paman Xiao Yuer, selamat tinggal. Xiao Yuer tersenyum manis pada siang Xiao Yan. Baiklah, selamat tinggal. Xiao Yan tersenyum dan melambai padanya. Xiao Yuer, untungnya itu bukan sepupuku yang berkaki panjang dan kejam. Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan sepupu yang memiliki hubungan dengannya. Melihat bahwa dia punya banyak waktu, Xiao Yan mulai membaca beberapa buku di sini. Ada catatan berbagai bahan obat, catatan apoteker terkenal, dan efek dari berbagai jamu, tetapi tidak ada resep. Xiao Yan keluar. Tepat ketika Xiao Yan mencoba menghafal bahan obat, teriakan keras terdengar, dan Xiao Yan menyadari bahwa ada batas waktu di sini dan bergegas keluar. Setengah menit lembur, keluar. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana obat bulan ini, kata lelaki tua itu kepada Xiao Yan. Ah,
Senior, Xiao Yan hanya. Jika kamu berani mempertanyakan keputusan orang tua itu, maka kamu bahkan tidak ingin memasuki istana obat selama 10 tahun. Orang tua itu mengabaikan Xiao Yan dan terus melihat buku itu dengan suara dingin. Generasi yang lebih muda tahu, Xiao Yan harus mematuhi aturan. Xiao Yan sedikit tidak mau, tetapi dengan sopan membungkuk kepada lelaki tua itu. Memiliki Tianhuo, tidak rendah hati atau sombong, itu adalah bibit yang baik yang dapat menanggung keluhan sebesar itu. Mungkin keluarga Xiao saya benar-benar dapat muncul sebagai jenius yang tiada taranya. Namun, tidak akan ada ujian yang kurang. Si kecil, jangan menyerah mudah. Ah, melihat Xiao Yan yang pergi, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.